dongeng ya, Bu. Ibu yang cerita, aku yang mendengarkan. Ya, ayo. Mana bukunya? Ini tak? Iya. Yang mana? Ini ya, Kancil mencuri timun ya. Oke, dengerin ya. Pagi yang cerah, matahari bersinar dengan indahnya. Pak Tani berangkat ke ladang dengan gembira sembari memanggul pacul. Aku akan memeriksa kebun timunku. Barangkali besok bisa dipanen, kata Pak Tani. Tetapi sesampainya di kebun, alangkah kagetnya Pak Tani. Buah timun di kebunnya banyak yang rusak. Aduh, siapa yang merusak kebun timunku ini? Mengapa harus dirusak? Kalau mau ambil, boleh saja tinggal ambil. Aku bukan petani yang pelit. Dengan hati muram, Pak Tani pulang ke rumah. Ia menduga-duga hewan apa yang suka mentimun. Pak Tani pulang bini sambil berpikir, sopo saya ambil mentimunnya. Pasti si Kancil, kata Pak Tani. Pak Tani mencari akal untuk menjebak Kancil, lalu membuat orang-orangan yang diberi perekat yang sangat kuat. Ini Bi, seperti ini Bi. Nah, dikasih lem ini. Menjelang sore, orang-orangan itu sudah selesai dibuat oleh Pak Tani. Kemudian dibawa di kebun timun untuk dipasang. Kata Pak Tani, aku tahu Kancil hewan yang cerdik. Ia akan mengejek orang-orangan ini. Tapi rasakan nanti, pikir Pak Tani. Si Kancil nggak tahu kalau orang-orangan ini tadi dikasih lem, kasih perekat yang kuat. Biar nanti Kancilnya ketangkep, nempel. Benar saja, malam harinya Kancil mendatangi kebun itu. Ia tertawa sinis melihat adanya orang-orangan itu. Cuma orang-orangan sawah. Siapa takut, kata si Kancil. Kancil sombong dia. Nggak tahu padahal ada perekat di orang-orangan itu ya. Lalu Kancil melintasi orang-orangan itu. Dan kini ia makan buah-buahan timun Pak Tani yang muda-muda, yang enak-enak. Ternyata banyak yang dimakan Kancil. Oh, tidak banyak ya. Tidak banyak yang dimakan Kancil, hanya 3 buah timun. Ia sudah merasa kenyang. Ia juga sebenarnya tidak merusak timun yang lain. Berarti ini kebun Pak Tani yang rusak itu bukan Kancil yang merusak, tapi nggak tahu siapa. Puas makan ketimun, Kancil itu menghampiri orang-orangan yang dibuat sama Pak Tani tadi. Belum tahu kalau ada perekatnya. Sifat jahilnya kambuh, Kancil. Ya pukul orang-orangan itu dengan kaki depannya. Dipukul orang-orang sawahnya, Bi. Jeduk. Aduh. Kenapa kok melekat pakai Kancil? Dia kaget di Kancil. Hai orang-orangan jelek, lepaskan kakiku. Kakinya nempel satu, Bi. Tadi kan ditendang. Kalau tidak nanti kupukul lagi kau. Tentu saja orang-orangan itu hanya diam saja. Dia kan orang-orangan, Bi, bikinan, bukan orang asli ya. Kancil memukul kakinya yang satu lagi, keplak gini ke orang-orangan tadi. Kini kedua kaki depannya melekat di baju orang-orangan itu. Ya, perekat yang dipasang oleh Pak Tani di baju orang-orangan sawah tadi sangat kuat. Kancil tidak bisa melepaskan diri. Semalaman ia menangis. Pagi harinya Pak Tani datang membawa pendung. Dipendung sama Pak Tani, Bi, Kancilnya, Bi. Hahaha, ini biang keroknya ini. Kutangkap kamu, Kancil, gitu ya. Cil, kamu boleh makan timunku.
Tapi jangan kau rusak buah yang lain, kata Pak Tani. Ampun Pak Tani, bukan aku yang merusak timunmu. Aku cuma memakan 2 atau 3 buah saja kok. Pak Tani tak percaya Bi di sini Bi. Aku tak percaya omongan kamu Kancil. Terus ini lehernya diikat Bi si Kancil sama Pak Tani Bi. Langsung dibawa pulang, diseret pulang ke rumah Pak Tani. Di rumah Pak Tani, Kancil diletakkan di kurungan ayam. Kurungan ayamnya tadi atasnya dikasih batu ini. Biar Kancil apa? Biar Kancil tidak lepas. Kancil tidak meloloskan diri. Nah setelah itu di pagi harinya Pak Kancil akan pergi ke pasar. Batu ini cukup berat. Kamu tidak mungkin bisa meloloskan diri dari kurungan ini, Cil, kata Pak Tani. Ya, ampun Pak Tani, aku jangan disate. Rengek si Kancil. Pak Tani pergi ke pasar. Kemudian pada saat itu ada seekor anjing mendatangi kurungan si Kancil. Cil, ini datang ini anjingnya. Nggak tahu yang rusak tadi anjing atau kancilnya ya kebun Pak Tani ya. Cil, kamu dikurung begitu? Kenapa? Loh, kamu nggak tahu anjing? Kancil bertanya membalas. Ada apa Cil? Begini Jing, ini namanya anjing ini ya. Ini hebatnya anjing ini. Aku ini akan diambil menantu oleh Pak Tani. Makanya sekarang Pak Tani pergi ke pasar untuk membelikan baju. Padahal tadi apa? Beli bumbu sate ya. Mau disate ya Kancil ya. Wah, aku perasaan kamu nggak pantas Cil jadi menantunya Pak Tani. Bilang gitu si anjing. Tubuhmu kan kecil. Lebih baik aku aja yang menggantikanmu jadi menantu Pak Tani. Wow, kok enak sudah. Sana pergi anjing, biar aku saja yang jadi menantunya Pak Tani. Anjing tiba-tiba menggeram marah. Cil, kalau kau tak mau ku gantikan sekarang. Batu ini yang di atas kurungan akan kudorong. Lehermu akan ku gigit sampai putus. Padahal dibohongi Mbak Kancil. Kancil kan mau bebas dari kurungan ini ya, bohongi si Kancil. Dia pintar ini si Kancil, biar nggak dibikin sate Pak. Begitu dong. Mana ini? Iya, wah jangan begitu karena dia taunya mau dijadikan menantu, padahal mau disate si Kancil sama Pak Tani karena mencuri tadi. Mau apa tidak? Baik, terpaksa aku turuti kemauanmu, kata Kancil. Anjing mendorong batu yang di atas kurungan sampai jatuh dan terbuka. Kancil keluar, sedangkan anjing masuk ke dalam kurungan. Selamat jadi menantu Pak Tani, Tuan Anjing. Selamat, ya ini ya. Sembari lari berkencang. Sesaat kemudian Pak Tani datang. Ia kaget bukan main. Karena apa? Di kurungan tadi mestinya kan siapa yang dikurung? Kancil. Nggak taunya berubah jadi apa? Jadi anjing yang dibodohi sama Kancil ya. Hormat pada calon mertua, kata anjing. Kancil memberikan haknya sebagai calon menantu Pak Tani kepada Jayap, si anjing yang gagah perkasa. Terus mana si Kancil? Tanya Pak Tani. Sudah pergi ke hutan Pak Tani. Kamu mau jadi menantuku, Jing? Si anjing tadi ditanyai Pak Tani. Benar Pak Tani, jawab anjing dengan gembira. Padahal apa? Dibohongi sama si Kancil ya. Mestinya kan kita nggak boleh bohong ya Bi ya. Kita nggak boleh jadi anak pembohong ya. Tapi gimana? Kancil kan kepingin bebas dari kurungan. Ya terpaksa dia berbohong biar nggak disate sama Pak Tani. Ya nggak Bi? Gitu nggak? Terus gini, sekarang lanjut ya. Sekarang keluarlah kamu dari kurungan itu, kata Pak Tani. Lalu duduklah yang manis dan pejamkan matamu. Aku akan memanggil putriku ke dalam rumah. Masa manusia sama anjing, Bi? Kan nggak mungkin. Tapi dongeng ini, dongeng, cerita-cerita ini.
Anjing menunggu dengan hati berdebar. Pak Tani muncul kembali, tapi bukan dengan putrinya, melainkan dengan pendungan. Jadi anjingnya tadi dipendungi, Bi, sama si Pak Tani tadi. Nih, mana? Ini dipendung ini. Anjingnya lari. Nih, hadiah untukmu, teriak Pak Tani sembari memukul kepada apa nih? Kepala anjing ya, dipukul sama Pak Tani. Tung, blok-blok. Ampun Pak Tani, seru si anjing. Anjing menjerit melarikan diri sambil membawa dendam karena merasa ditipu sama si kancil. Gak boleh dendam ya, meskipun gitu itu nggak baik ya, Bi ya. Awas kamu, Cil, ini anjingnya marah karena apa? Sudah apa? Sudah ditipu sama si kancil biar bebas tadi dari kurungan ya. Anjing menjerit lalu sambil berlari. Awas kamu, Cil, kalau ketemu langsung aku gigit kamu. Kancil sedari tadi berlari kencang, namun karena jalannya lambat, maka dalam beberapa saat anjing sudah bisa menyusul dari belakangnya. Wah, gawat, anjing sudah berada di depan belakang. Berada di mana nih? Berada di belakangku, kata Kancil dalam hati. Aku harus segera sembunyi. Si Kancil sudah dikejar sama anjingnya. Dia bingung, dia mau sembunyi lagi. Anjing sangat marah karena ditipu Kancil. Sekujur tubuhnya masih terasa sakit karena dipukuli Pak Tani. Sakit semua badannya si anjing. Lalu, hai Kancil, kurang ajar kamu. Tunggu aku gigit kamu. Loh, kok kamu marah, anjing? Kau sendiri kan yang minta diambil menantu Pak Tani, sahut si Kancil sambil berlari dan tertawa kecil mempercepat larinya. Tapi kau menipuku, dasar Kancil. Salahmu sendiri kok kamu mau, kata si Kancil ini. Pokoknya kalau kutangkap, kau akan kuhajar. Hehe, tak mungkin kau tak bisa menangkapku. Si Kancil kan cerdik, dia aja kena tipu. Tapi ini enggak boleh ya, Bi ya. Enggak boleh menipu. Menipu itu apa, Bi? Berbohong. Tidak baik. Perbuatan apa, Bi? Tidak terpuji. Tapi dia berbohong demi apa? Meloloskan diri keluar dari kurungan. Gitu ya, Bi ya. Tak boleh menipu, seperti itu ya. Berhubung Kancil kepengen bebas, akhirnya dia menipu. Seperti itu Bi ceritanya. Sudah, Abi paham gak ini ceritanya? Sudah ya kalau gitu ya. Besok nyambung lagi ya cerita yang lain.